Dunia ini panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah. Sehubungan dengan akan berakhirnya masa jabatan pimpinan KPK saat ini, pada 21 Desember 2019, Presiden menetapkan 9 anggota pansel calon pimpinan KPK. Pansel dipimpin Yenti Ganarsi, yang merupakan akademisi dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti. Sementara wakilnya merupakan mantan pelaksana tugas pimpinan KPK Indrianto Senuaji, yang juga adalah Guru Besar Hukum Pidana Universitas Indonesia. Untuk anggotanya, Presiden menetapkan 7 orang, diantaranya akademisi dan pakar hukum pidana HAM, Hamdi Muluk, pendiri LSM Setara Institut dan Direktur Imparsial Hendardi, serta Guru Besar Hukum Pidana Universitas Indonesia, Harkristuti Harkrisnowo. Kinerja panitia seleksi calon pimpinan KPK terus menjadi sorotan. Ya, bahkan mengundang reaksi dari berbagai pihak. Pegiat anti korupsi menilai proses seleksi calon pimpinan KPK oleh pansel tidak transparan dan penuh kejanggalan. Berbagai aksi digelar untuk mendesak Presiden Joko Widodo mengevaluasi kinerja panitia seleksi. Aksi yang bertemakan cicak versus buaya 4.0 ini mengkritik keputusan panitia seleksi yang mengumumkan 20 calon pimpinan KPK. Sejumlah nama ditengarai memiliki proses. Ucap kata taubat padamu. Aku takut akan semua dosa-dosaku. Aku takut dosa yang terus membayangiku. Ampuni aku dari segala dosa-dosaku. Dikutip dari Kemal.com, Ketua Komisi 3 DPR RI, Masih Syamsuddin, membacakan 5 nama pimpinan KPK periode 2019-2023. Berikut profil singkat kelima pimpinan KPK. Yang pertama, Nawawi Pomolano, merupakan hakim di Pengadilan Tinggi dan Pasar Bali, yang mendapatkan sebanyak 50 suara. Dia pernah menangani sejumlah perkara korupsi besar, seperti kasus yang menjerat Lutfi Hasan Ishak, Fatona, dan Irman Gusman. Yang kedua, Billy Pintauli Siregar, merupakan wakil ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban periode 2013-2018 dengan jumlah suara 44. Yang ketiga, Nurul Gufron, merupakan dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang mendapatkan sebanyak 51 suara. Alexander Marwata, merupakan komisioner KPK petahana sekaligus mantan hakim tindak pidana korupsi, memperoleh sebanyak 53 suara. Sementara itu, Irjen Pol Firly Bahuri, merupakan Kapolda Sumatera Selatan dengan jumlah suara sebanyak 46. Dengan jumlah suara terbanyak tersebut, diberikan pilih menjadi ketua KPK periode 2019-2023. Komisi 3 DPR RI menetapkan Irjen Firly Bahuri sebagai Ketua KPK periode 2019-2023 mendatang. Irjen Firly Bahuri diketahui mendapatkan suara terbanyak dari kelima capim KPK yang ikut dalam pemilihan Ketua KPK 2019-2023. Terpilihnya nama Irjen Firly Bahuri rupanya sempat menuai kontroversi dari sejumlah pihak termasuk internal KPK. Dari rekam jejaknya, KPK sempat menilai bahwa Irjen Firly Bahuri pernah melakukan pelanggaran etik berat. Irjen Firly Bahuri terpilih menjadi Ketua KPK periode 2019-2023 mendatang. Irjen Firly Bahuri diketahui merupakan perwira tinggi Polri yang lulus di Akademi Polisi 1990 silam. Irjen Firly Bahuri pernah mengemban sejumlah jabatan strategis di lingkungan kepolisian. Irjen Firly pernah menjabat sebagai Kapolda Nusa Tenggara Barat pada 2017, Deputi Penindakan KPK tahun 2018, dan terakhir menjabat sebagai Kapolda Sumatera Selatan.
Sementara itu, dikutip dari Kompas.com, nama Firly Bahuri sempat menuai kontroversi dan dianggap melakukan pelanggaran etik berat. Menurut penasihat KPK Muhammad Sani An-Nafari, Firly Bahuri melakukan pelanggaran hukum berat berdasarkan kesimpulan musyawarah Dewan Pertimbangan Pegawai. Menurut penasihat KPK Muhammad Sani An-Nafari, Firly Bahuri melakukan pelanggaran hukum berat berdasarkan kesimpulan musyawarah Dewan Pertimbangan Pegawai KPK. Sani mengatakan pelanggaran etik berat yang dilakukan Firly berdasarkan pada 3 peristiwa. Yang pertama, pertemuan Irjen Firly dengan mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat M. Zainul Majdi pada 12 dan 13 Mei 2019 lalu. Padahal, saat itu KPK sedang menyelidiki dugaan korupsi kepemilikan saham PT Newmont yang melibatkan pemerintah Provinsi NTB. Firly juga tercatat pernah menjadi Kapolda NTB pada 3 Februari 2017 hingga 8 April 2018. Sebelumnya ia menjabat sebagai Deputi Penindakan KPK. Yang kedua, Firly melanggar etik saat menjemput langsung seorang saksi yang hendak diperiksa di lobi KPK 8 Agustus 2018 lalu. Dan yang terakhir, Irjen Firly Bahuri pernah bertemu petinggi partai politik di sebuah hotel di Jakarta 1 November 2018 lalu. Tidak rela sampai negara kita ini terpuruk karena ulah oknum lah dikatakan. Oleh karena itu kami mengharapkan supaya revisi Undang-Undang KPK nomor 30 tahun 2002 ini betul-betul itu dipikirkan dengan matang dan tidak juga karena DPR yang sekarang kan tinggal 2 minggu lagi. Ya kapan membahasnya? Masa langsung terus ada keputusan? Hei, bangun, kerja. Oke, biar I love you full. Bangun tidur, tidur lagi. Bangun lagi, tidur lagi. Bangun, tidur lagi. Bangun tidur, tidur lagi. Bangun lagi, tidur lagi. Bangun, tidur lagi. Habis bangun, terus mandi. Jangan lupa senam pagi. Kalau lupa, tidur lagi. Barang siapa yang ingin hidup awet muda, bahagia di dunia ini, kurangi tidur, banyakin ngopi. I love you full. Bangun tidur, tidur lagi. Bangun lagi, tidur lagi. Bagaimana kau merasa bangga Presiden Joko Widodo sudah akan menandatangani surat bumi presiden atau yang surpres terkait revisi undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan terbitnya surpres ini, pemerintah setuju membahas revisi UU KPK bersama DPR. meninggalkan dirimu. Bagaimanakah bila saatnya waktu terhenti, tak kau sadari, masihkah ada jalan bagimu untuk kembali mengulang ke masa lalu.
Ya, 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan resmi dinonaktifkan oleh KPK. Dalam surat keputusan, salah satu poinnya memerintahkan ke-75 pegawai tersebut untuk menyerahkan tugas kepada atasan. 13 dari 75 pegawai yang tak lolos tes wawasan kebangsaan di KPK adalah penyidik. Novel Baswedan. Novel dikenal terengginas mengusut banyak kasus. Saat ini ia tengah menangani kasus suap Tanjung Balai yang menjerat penyidik KPK dari Polri, Stefanus Robin 47 dan Wali Kota Muhammad Syahrial. Novel juga turut menyidik kasus suap benih lobster yang menyeret Edi Prabowo. Novel juga mengusut kasus korupsi simulator SIM yang menyeret mantan Kakor Lantas Polri, Irjen Joko Susilo. Tak cuma itu, Novel turut menyidik kasus suap penanganan perkara di Mahkamah Konstitusi yang menyeret Akhil Mokhtar dan korupsi IKTP yang menjerat Setia Novanto. Ambarita Damanik. Sama dengan Novel, Damanik juga terengginas mengusut banyak kasus. Bekas perwira polisi ini kini tengah mengusut kasus suap Tanjung Balai dan suap benih lobster. Damanik juga pernah mengusut kasus Bank Senturi, korupsi IKTP, dan suap Samintan. Rizka Anungnata. Rizka kini tengah menyidik kasus suap benih lobster yang menyeret Edi Prabowo dan kasus suap Tanjung Balai. Ia juga menyidik kasus suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan yang juga melibatkan kader PDIP Harun Masiku. Rizka juga pernah menyidik kasus suap terhadap Nur Hadi, mantan sekretaris Mahkamah Agung. Yudi Purnomo. Ketua wadah pegawai ini adalah penyidik kasus suap benih lobster yang menyeret Edi Prabowo. Yudi juga ikut terlibat dalam penyidikan kasus suap Tanjung Balai. Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Upaya melemahkan KPK sudah berlangsung lama, dilakukan dengan sangat telaten dan tidak seketika. Bertahun-tahun aksi penggerogotan terus dilakukan, semakin intens terjadi pada tahun-tahun belakangan. Puncaknya, revisi Undang-Undang KPK, benteng paling tebal yang akhirnya jebol juga. Singkirkan pegawai berdedikasi jadi langkah lanjutan. Kali ini dengan dalih tes wawasan kebangsaan. Mengapa para pegawai masih banyak yang diberhentikan? Bukankah Presiden sudah meminta tidak ada yang disingkirkan? Inilah Mata Najwa, KPK, riwayat hidup. Ke teman-teman dulu yang ada di bangku penonton Mata Najwa, saya ingin bertanya ke Bang Andre. Ada Bang Andre Nainggolan. Bang Andre, jadi posisi Anda di KPK saat ini sebagai salah satu penyidik. Apakah Anda sudah tahu apakah yang termasuk dalam 51 yang dianggap merah sehingga sudah tidak bisa dibina atau 24 yang masih bisa dibina katanya? Anda belum tahu, Anda masuk yang kelompok 51 atau yang 24. Tapi sehari-hari Anda masih ke kantor? Melakukan apa? Tidak ada, mungkin hanya baca email. Kegiatan. Padahal biasanya sebelum dinonaktifkan, tugas Anda itu meliputi apa saja? Tentunya melakukan kegiatan penyidikan, menganalisis barang bukti, melakukan pemeriksaan terhadap saksi dan tersangka dan lainnya. Saya boleh tahu 1, 2, 3 kasus yang saat ini Anda sedang tangani yang akhirnya tidak bisa Anda pegang karena Anda dinonaktifkan? Terakhir yang saya tangani adalah perkara bansos. Bansos yang melibatkan Menteri Sosial? Ya. Itu yang Anda pegang? Ya. Dan karena Anda dinonaktifkan, Anda tidak bisa pegang kasus itu? Ya. Rugi sekali rakyat Indonesia tidak bisa melihat kelanjutan dari kasus itu karena Anda dinonaktifkan. Baik, saya ingin ke Nova Riza. Selamat malam Mbak Nova, terima kasih sudah hadir di studio Mata Najwa. Mbak Nova, Anda sudah tahu Anda termasuk yang akan disingkirkan atau yang akan masih bisa dibina? Belum tahu. Feeling Anda yang mana Mbak? Nggak tahu. Di mau 51 atau 24 saya rasa sih sah saja. Samanya karena? Ya karena kan sudah sesuai dengan pernyataan Pak Alex Marwata yang 24 masih bisa dibina, tapi setelah itu dites kembali, jadi tidak ada jaminan juga akan lulus tes wawasan kebangsaan ini. Dan
posisi Anda sekarang apakah sama seperti Bang Andre masih ke kantor tapi tidak melakukan apa-apa? Kalau saya sih ketika menerima SK non-aktif ya istilahnya, dan disuruh mengembalikan tugasnya kepada atasan, saya sih lebih memilih cuti sebetulnya. Walaupun ya sehari-hari masih juga kadang ke kantor untuk ya beberapa pekerjaan, membaca email kata sama dengan Bang Andre kira-kira gitu. Dan posisi Anda Kasatgas penyidik ya? Bukan, saya kebetulan saya anak buahnya Pak Sujanarko. Oh, Pak Sujanarko, di bawah Pak Sujanarko. Betul. Di Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi. Betul, Mbak Nana. Oke, baik. Saya mau ke satu lagi ke Ronald. Yep. Anda juga sekarang masih ke kantor tidak? Alhamdulillah masih, Mbak. Ngapain? Kan udah dinonaktifin. Ya sama seperti Bang Nenggo mungkin, tidak hanya baca email, cek-cek WA mungkin seperti itu aja. Merasa makan gaji buta nggak? Sangat, Mbak. Sangat. Tidak Dan bisa. itu mengganggu tidak? Ya dari hati nurani terasa tidak enak aja gitu, Mbak. Tidak bisa melaksanakan kegiatan apa. Padahal sebetulnya Anda sedang menangani kasus apa? Salah satu DPO yang sedang dicari mungkin, Mbak. DPO yang sedang dicari? Iya. Harun Masiku bukan? Iya, Mbak. Anda sedang menangani kasus Harun Masiku? Ya. Berapa orang yang menangani kasus itu? Yang saat ini sebenarnya terakhir sih ada 2 orang, cuman yang satu dipindahkan, jadi kemungkinan hanya saya sendiri sih. Jadi cuma Anda yang menangani kasus Harun Masiku sekarang dan Anda dinonaktifkan? Untuk dari penyidiknya, Pak. Oke. Saya ingin langsung ke Rizka Anunata, Kasatgas Penyidik KPK. Bang Rizka, Anda 10 tahun ya sudah bertugas di KPK? 10 tahun. 10 tahun. Dan Anda tadi kita sempat lihat profil Anda menangani kasus-kasus seperti misalnya IKTP, PLN gitu ya, kasus Nur Hadi. Itu termasuk yang Anda tangani atau ada tambahan-tambahan kasus lain yang selama ini Anda pegang, kasus besar, Bang Rizka? Di antaranya itu. Termasuk kasus Harun Masiku? Untuk kasus Harun Masiku, saya hanya terlibat pada saat penyelidikan atau OTT-nya. Namun pada saat selesai dilakukan ekspos, saya tidak termasuk dalam penyidiknya. Jadi pada saat yang ada insiden di PT IKA itu Anda terlibat dalam penyelidikan kasus itu ya? Ya, itu tim saya yang di sana. Oke, apakah Anda memang menduga ketidaklulusan Anda ini terkait dengan kasus-kasus yang Anda tangani? Kalau saya pribadi menduga itu, karena apa? Pada saat setelah dilakukan tes ini, beberapa perkara memang tidak bisa saya lakukan, sama seperti rekan-rekan yang lain, datang ke kantor, ngecek email, ya sedikit saya memberikan masukan kepada tim yang sifatnya masukan dan saran, tapi tidak bisa memerintah bagaimana ketika masih aktif. Apakah selama ini ada hambatan dalam Anda menyelidiki berbagai kasus-kasus besar yang Anda tangani? Beberapa ada, masalah pemanggilan, masalah ekspos dan sebagainya. Namun kita tetap berpegang teguh terhadap alat bukti. Ketika kami merasa itu cukup, ya kita sampaikan pada saat itu. Hambatannya itu berupa apa misalnya? Ada seperti apa? Ya, ada beberapa yang kita panggil tidak diakomodir, kemudian ada beberapa laporan hasil perkembangan pendidikan yang disposisinya bermacam-macam, yang pada intinya tidak bisa dilanjutkan. Anda 10 tahun bertugas memegang kasus-kasus besar dan sekarang dinyatakan tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Bagaimana itu? Anda melihatnya bagaimana? Menanggapinya seperti apa? Ya, sama seperti yang lain, saya menilai ini suatu bentuk penghinaan kepada saya dan keluarga saya. Saya dari dulu saya sudah melakukan berbagai tes ini, mulai dari masuk akademi kepolisian, kemudian beberapa tingkatan pendidikan yang saya lakukan, sampai dengan memutuskan untuk mengundurkan diri dan mengabdi pada KPK.